Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah Baik. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah jika kalian pada baik, semoga kalian sehat selalu ya di dalam keadaan pandemi seperti ini walaupun belajar di rumah. Nah, apakah kalian sudah siap belajar pagi hari ini? Siap, Ibu. Siap, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk Hani, minta tolong di-share screen PPT-nya ya. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai jat tunggal dan jat campuran. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas yakni Devi. Boleh PPT-nya di next. Baik, teman-teman. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devi yang sudah memimpin doa. Alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dapat dipahami. Oke, baik. Next PPT-nya. Hari ini kita akan membahas tema 9, benda-benda di sekitar kita, kelas 5 semester 2, subtema 1, benda tunggal dan campuran pada pembelajaran kedua, dengan fokus pelajaran ilmu pengetahuan alam mengenai zat campuran dan zat tunggal. Next. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Baik, langsung saja ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, itulah penyanyian lagu wajib nasional agar kalian dapat menanamkan jiwa nasionalisme di dalam diri kalian ketika pembelajaran berlangsung. Nah, lanjut sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, tujuan pertama, setelah memahami tayangan PowerPoint dan gambar yang disajikan, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Tujuan yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa dapat mengklasifikasikan mana zat campuran dan zat tunggal. Tujuan yang ketiga, setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan arti atau perbedaan ciri-ciri zat tunggal dan campuran. Tujuan yang keempat, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri dari zat tunggal dan campuran. Dan tujuan yang terakhir, dengan melalui tayangan PowerPoint dan video, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan tentang zat tunggal dan campuran yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di next. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai dan kita belajari pada pagi hari ini. Langsung di next aja. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian pernah melihat minuman-minuman campuran seperti es, teh, susu, dan lain sebagainya? Apakah sudah pernah? Pernah, Bu. Ya, jadi semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk ke dalam materi. Nah, materi ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya seperti air, batu, tanah, kayu, besi, emas, dan juga udara. Materi juga dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu materi padat, materi cair, dan juga gas. Berdasarkan materi penyusunannya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Oke, di next.
Nah, tadi kan Ibu sudah tanya, kalian pernah melihat kan seperti minuman-minuman es campuran seperti susu, es teh, yogurt, dan lain sebagainya. Kalau minuman susu itu kira-kira termasuk zat tunggal atau zat campuran ya anak-anak? Ada yang tahu? Campuran, Bu. Ya, betul. Di next ya. Jadi, minuman susu ini merupakan minuman yang berbentuk zat campuran. Karena, kenapa bisa disebut campuran? Karena ada campuran air dan serbuk susu di dalamnya yang bercampur. Itu makna dari zat campuran. Next. Nah, ini dia jawaban yang tadi ya. Jadi, minuman susu itu merupakan zat campuran, bukan zat tunggal. Next lagi. Nah, ini peta konsep yang akan kita bahas ya. Kita akan membahas berupa zat dan campuran. Zat berdasarkan penyusunnya terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal ini juga mempunyai jenis-jenis seperti unsur dan senyawa. Sedangkan zat campuran juga memiliki dua jenis, yaitu homogen dan heterogen. Nah, peta konsep ini akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Boleh di next. Nah, jadi macam-macam zat menurut zat penyusunnya terbagi menjadi dua yang tadi sudah Ibu katakan, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Kita akan membahas kedua zat ini sampai pada keperbedaan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, yang pertama, definisi zat tunggal. Zat tunggal biasanya disebut juga dengan zat murni, yang merupakan zat yang terdiri dari materi-materi sejenis. Contohnya seperti garam, air, gula, dan emas. Nah, zat tunggal juga dapat berupa unsur dan senyawa. Sekarang setelah kita mengetahui arti zat tunggal, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis dari zat tunggal, seperti halnya unsur, apa itu unsur dan apa itu senyawa. Next. Nah, ini adalah contoh gambar zat tunggal. Seperti yang Ibu katakan bahwa zat tunggal itu memiliki hanya satu jenis saja dan tidak dapat dipecah. Selain halnya zat campuran gitu. Nah, contoh gambar dari zat tunggal ini seperti air, emas 24 karat, gula pasir, hingga garam. Itu merupakan zat tunggal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri atau karakteristik dari zat tunggal. Tentunya zat tunggal dan zat campuran ini berbeda ya, tergantung pada ciri-ciri serta contohnya. Nah, sedangkan di sini ada ciri-ciri zat tunggal. Ciri-ciri zat tunggal yang pertama terdiri atas satu macam fasa. Maksudnya di sini cuma sejenis, tidak bisa dicampur adukan seperti halnya zat campuran. Ciri yang kedua memiliki sifat yang khas dan spesifik, seperti misalnya air. Air spesifiknya ya tetap air gitu, tidak bisa dicampurkan, namun nanti tetap ada bahan tambahan lain. Ciri yang ketiga yaitu tidak dapat diuraikan. Boleh di next. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari zat tunggal yang berupa unsur dan senyawa. Kita akan mengetahui lebih dalam lagi apa itu unsur dan senyawa. Boleh di next. Nah, kita akan membahas unsur. Unsur dalam zat tunggal adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, dan oksigen. Senyawa sendiri berarti zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur, contohnya air, karena air terbentuk oleh oksigen dan juga hidrogen. Contoh yang lainnya seperti garam dan juga gula pasir. Jadi senyawa ini terbentuk dari beberapa unsur lain ya, seperti air. Air karena terbentuk adanya oksigen dan juga hidrogen. Nah, itu definisi unsur dan senyawa. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan membahas zat campuran. Arti atau definisi dari zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zat campuran homogen dan campuran heterogen. Next, sekarang kita akan membahas apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sebelumnya ini merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari berupa zat campuran. Ada yang tahu di yang merah-merah ini merupakan minuman apa? Ini minuman rasa buah. Terus yang kedua ada apa di bawah? Kopi. Yang ketiga
campuran air dan pasir. Pasti kalian seringlah melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semua merupakan zat campuran karena adanya campuran dari satu unsur ke unsur yang lainnya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri zat campuran. Boleh di next. Ciri-ciri zat campuran seperti halnya tadi memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, next, terdiri atas 2 fase atau lebih. Kalau zat tunggal itu hanya memiliki 1 massa atau lebih. Yang kedua, ciri-cirinya tidak memiliki sifat khas. Dan yang ketiga, dapat diuraikan. Next, PPT-nya nih. Nah, tadi udah dijelaskan ya ciri-ciri, langsung di next saja. Selanjutnya akan membahas macam-macam zat campuran. Seperti yang Ibu katakan di awal, zat campuran memiliki 2 jenis, yaitu homogen dan heterogen. Nah, arti dari homogen itu sendiri adalah suatu zat campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, seperti air garam, sirup. Jadi, kalau ada sirup dan air garam ini, pastikan tidak bisa dibedakan. Ini tuh campuran dari apa gitu, mana air, pokoknya udah bersatu gitu dalam zat campuran. Satu jenis itu dinamakan dengan homogen. Next PPT-nya. Nah, selanjutnya heterogen. Nah, ini homogen sudah Ibu jelaskan ya. Sekarang zat campuran heterogen. Next lagi. Heterogen adalah suatu zat campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Campuran heterogennya, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya seperti air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Yang tadi gambar di awal, air dengan pasir kan masih dilihat ya, karena itu ada 2 jenis air dan pasir. Jadi walaupun mereka bercampur, tapi masih terlihat mana zat utama dan mana zat penyusunnya. Boleh di next, apakah kalian paham tentang materi pada pembelajaran kali ini? Paham, Bu. Paham. Ya, sekarang kita mencoba. Ibu di sini memiliki 3 gelas. Ya, kalian membayangkan saja ya. Kalau bisa sambil mempraktekkan di rumah. Gelas pertama kita campurkan air dan sirup ke dalam gelas. Gelas yang kedua kita campurkan air dan kopi hitam. Sedangkan gelas yang ketiga kita campurkan air dan pasir. Kira-kira ketiga gelas ini termasuk ke zat campuran homogen atau heterogen ya? Boleh di next PPT-nya. Nah, karena gelas pertama itu merupakan campuran air dan sirup, maka itu disebut homogen karena hanya memiliki 1 jenis fasa gitu. Next. Selanjutnya gelas 2 ini campuran antara air dan kopi hitam itu merupakan zat heterogen ya. Karena air dan kopi hitam ini merupakan ada beberapa zat penyusunnya air dan kopi bubuk. Sedangkan gelas 3 tadi campuran mengenai air dan pasir itu juga merupakan heterogen. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Tadi diulang ya, gelas pertama campuran antara air dan sirup itu termasuk homogen atau heterogen anak-anak? Homogen, Bu. Homogen. Gelas kedua? Homogen, Bu. Heterogen. Gelas yang ketiga? Heterogen juga. Ya, boleh. Ya, betul. Kalian sudah bisa membedakan ya tentunya mana homogen dan heterogen yang tadi yang sudah Ibu jelaskan. Next. Nah, mungkin untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu akan bertanya kembali agar kalian mengingat apa itu zat tunggal dan perbedaannya dengan zat campuran. Kira-kira ada yang tahu apa itu zat tunggal? Ada yang bisa jawab? Mungkin Devi, zat tunggal itu apa? Silakan. Bu Resti izin menjawab. Iya, silakan Reski. Jadi zat tunggal itu biasanya disebut zat murni, yaitu merupakan zat yang terdiri dari materi jenis. Sudah, Ibu? Ya, betul. Nah, selanjutnya contoh dari zat tunggal itu apa saja sih? Ada yang tahu? Jume bisa menjawab? Bisa, Bu. Ya, silakan apa saja contohnya? Yaitu macam-macam zat tunggal dapat berupa air, garam, gula, dan emas, Bu. Ya, betul sekali. Air, garam, gula, dan emas merupakan contoh dari zat tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa itu zat campuran? Ada yang bisa jawab? Unsur dan senyawa, Bu.
Ya, betul. Itu merupakan jenis dari itunya ya. Definisinya, ada yang tahu nggak? Zat campuran itu apa? Apa kalian sudah memahami? Ayo, ada yang bisa jawab? Aku, Ibu. Iya, Desti, silakan. Jadi, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih tunggal. Ya, betul. Namanya zat campuran terdiri atas 2 atau lebih zat penyusun ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu zat campuran itu seperti apa? Susah, Bu. Ya, apa aja, yo? Es buah, kopi, campuran air dan pasir, sama susu, Bu. Ya, betul sekali. Wah, kalian sangat hebat sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi kalian sudah memahami ya perbedaan hingga contoh pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memastikan lagi, Imu mempunyai beberapa cerita. Jadi ketika kita mandi menggunakan air, maka air yang kita pakai ini termasuk zat tunggal atau zat campuran? Ada yang tahu? Air termasuk zat apa? Zat tunggal, Bu. Ya, betul, zat tunggal. Kalau kita minum teh manis di pagi hari, maka campuran teh manis, segelas teh manis ini termasuk zat apa? Ada yang tahu? Campuran, Ibu. Ya, campuran. Karena ada campuran air dan serbuk teh di dalam gelas tersebut yang kita minum di pagi hari. Biasanya seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah di akhir. Untuk merefleksi, Bu akan mengetes apa saja yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita mengetahui tentang zat tunggal dan campuran, Bu, hingga pada perbedaannya. Ya, selain itu. Mengetahui ciri-cirinya sampai pada contoh dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, betul sekali. Berarti kalian sudah memahami ya tentang zat tunggal, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, hingga pada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti semua anak-anak semua? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Sudah dimengerti, Ya, Bu. alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sebelumnya, mohon maaf jika Ibu memiliki kesalahan atau ucapan yang kurang berkenan di hati. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Boleh ditambah lagi PPT-nya untuk doa dipimpin oleh Devi. Silahkan. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Dah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya.